Selamat pagi anak-anak ibu, kita ketemu kembali dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita masih melanjutkan materi kita minggu yang lalu, yaitu mengenai operasi bentuk aljabar. Yang pertama, kita masuk bentuk penjumlahan dan pengurangan. Minggu lalu sudah ada contoh-contoh dalam penjumlahan maupun pengurangan. Sekarang Ibu akan lanjutkan bagaimana pengurangan lebih detail lagi. Kita ambil contoh. Yang A. Kurangkanlah 5x tambah 3 dari 7x kurang 3. Penyelesaiannya, minggu lalu sudah ada Ibu berikan teorinya. Jika kita temukan pernyataan kurangkan A dari B, artinya B kurang A. Berarti A sebagai pengurangnya. Tadi dikatakan kurangkanlah 5x tambah 3 dari 7x kurang 3. Maka 7x kurang 3 kurang 5x tambah 3. Sama dengan langkahnya itu, pertama kita keluarkan dari dalam tanda kurung, sehingga 7x kurang 3. Kemudian dikurang 5x tambah 3. Kalikan tanda ini ke dalam setiap suku dalam kurung, sehingga negatif 1 kali 5x negatif 5x. Negatif kali positif 3, yaitu negatif 3. Di sini ada yang sejenis, yaitu 7x dan negatif 5x. Maka kita letakkan berdekatan, sehingga 7x kurang 5x. Dan yang konstan kita dekatkan juga, yaitu negatif 3, negatif 3. Karena 7x dan negatif 5x itu sudah sejenis, maka kita bisa kurangkan 7x kurang 5x, yaitu 2x. Negatif 3, maka menjadi negatif 6. Jadi hasil pengurangannya adalah 2x kurang 6. Inilah bentuk sederhana, inilah hasilnya. Dan ini tidak bisa disederhanakan lagi karena sudah berbeda jenisnya. Untuk contoh yang berikutnya, kita ambil contoh yang B. Tentukanlah hasil pengurangan 4x kuadrat tambah 2x kurang 5 oleh 3x kuadrat kurang 3x tambah 2. Artinya, pengurangan bentuk aljabar ini oleh ini berarti 4x kuadrat tambah 2x kurang 5 kurang 3x kuadrat kurang 3x tambah 2. Kita tuliskan 4x kuadrat tambah 2x kurang 5 dikurangkan oleh 3x kuadrat kurang 3x tambah 2. Seperti contoh pertama tadi, langkah pertama yaitu kita keluarkan dari dalam tanda kurung. Kita tuliskan yang pertama ini. 4x kuadrat tambah 2x kurang 5. Ini adalah tanda kurang. Ini artinya negatif 1. Kita kalikan negatif 1 kali 3x kuadrat. Berarti menjadi negatif 3x kuadrat. Negatif 1 kali negatif 3x. Berarti negatif kali negatif positif 3x. Negatif 1 kali 2. Berarti negatif 2. Kita sederhanakan lagi. Perhatikan mana yang sejenis. Yaitu 4x kuadrat dengan negatif 3x kuadrat tambah 2x tambah 3x kurang 5 kurang 2. Kita sederhanakan. 4x kuadrat kurang 3x kuadrat berarti tinggallah 1x kuadrat atau x kuadrat. Tambah 2x tambah 3x menjadi 5x.
Negatif 5, negatif 2 berarti menjadi negatif 7. Inilah hasil pengurangan bentuk aljabar tersebut. Berikutnya kita akan masuk operasi perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dia bentuk distributif. Ketentuannya A kali B tambah C sama dengan A dikalikan B ditambah dengan A dikalikan C. Dia sama dengan AB tambah AC. Kemudian A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Hasilnya AB kurang AC. Kita ambil contoh. 5 dikali dengan 7X tambah 4. Kita kalikan 5 terhadap setiap suku dalam kurung. Maka kita peroleh 5 kali 7X, 35X. 5 kali 4, yaitu 20. Inilah hasil perkaliannya. Ini tadi contoh yang A yang sudah kita ambil. Kita ambil contoh yang B. Yaitu negatif 2X dikali dengan 8X kurang 5. Seperti langkah yang pada A tadi, maka kita kalikan suku yang di luar ini terhadap setiap suku dalam kurung. Sehingga negatif 2X dikali 8X. Negatif 2 kali 8, negatif 16. X kali X menjadi X kuadrat. Negatif 2X kali negatif 5. Negatif kali negatif positif. 2 kali 5, 10. X. Ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan karena sudah tidak sejenis lagi. Jadi inilah hasil perkaliannya. Yang kedua, kita masuk perkalian 2 suku 2. Kita ambil contohnya. A tambah B dikali dengan C tambah D. Hasilnya kita kalikan A kali C tambah D. A yang ini dikalikan dengan suku 2 ini C tambah D ditambah B tambah B kita kalikan terhadap C tambah D kali C tambah D. Kemudian A kurang B dikali dengan C tambah D. Berarti A dikalikan terhadap C tambah D dikurang B dikalikan dengan C tambah D. Kita ambil contoh, yaitu 3X tambah 5 kali X kurang 4. Berarti 3X kita kalikan dengan X kurang 4 tambah 5. Kita kalikan dengan X kurang 4. Kita kalikan 3X ke setiap suku dalam kurung. Sehingga 3X kali X yaitu 3X kuadrat. 3X kali negatif 4, negatif 12X. Tambah 5 kali X, 5X. 5 kali negatif 4, negatif 20. Ini masih bisa kita sederhanakan karena masih ada suku-suku yang sejenis. 3X kuadrat yang sejenis yaitu min 12X dan 5X. Sehingga negatif 12X tambah 5X yaitu negatif 7X. Kurang 20. Inilah bentuk sederhananya atau hasil perkalian dari 2 suku 2. Ini satu suku 2, ini satu lagi suku 2-nya. Contoh yang berikutnya, kita ambil mengenai pembagian. Kita ambil contoh, yaitu 12X tambah 6 dibagi dengan 3. Untuk pembagian seperti ini,
jika kita tuliskan dalam bentuk pecahan juga akan sama artinya. Sehingga pembagian ini dapat kita nyatakan dengan 12x tambah 6 per 3. Sama dengan. Sehingga setiap suku yang pada pembilang ini kita bagikan dengan 3. Sehingga dapat kita tuliskan 12x per 3 tambah 6 per 3. Sama dengan, ini sekarang kita bagikan 12x dibagi 3 berarti 4x. Tambah 6 bagi 3, 2. Inilah dia bentuk sederhananya atau hasil pembagian 12x tambah 6 bagikan 3. Ini dia. Ini udah paling sederhana karena memang tidak bisa disederhanakan lagi karena sudah tidak sejenis lagi. Masih dalam bentuk perkalian, kita akan mengkuadratkan. Maka kita lihat bentuk kuadrat dari bentuk aljabar. Kuadrat. Apa arti kuadrat itu? Kita ambil A misalnya dipangkatkan 2 atau kuadrat. Artinya A dikalikan dengan A. Kita ambil contoh misalnya 2x dipangkatkan 2. Artinya 2x dikalikan dengan 2x. Sehingga diperoleh 2 kali 2, 4. X kali x, x pangkat 2. Kemudian ada juga yang dikatakan dengan kuadrat suku 2. Kuadrat suku 2. Artinya ada bentuk aljabar suku 2 yang kita kuadratkan. Kita ambil x tambah y kuadrat. Ini artinya x tambah y dikalikan dengan x tambah y. Kita kalikan. Maka kita ambil x. X kalikan dengan x tambah y yang di sini. Kemudian ini tambah y. Maka tambah y dikalikan dengan x tambah y ini. Sama dengan. Sekarang kita kalikan x dengan suku-suku dalam kurung. X kali x, x kuadrat. X kali y, x y. Tambah y kali x itu sama dengan x y. Y kali y sama dengan y kuadrat. Kita sederhanakan lagi. Maka ini x kuadrat tambah xy tambah xy. Berarti menjadi 2xy tambah y kuadrat. Maka hasil dari x tambah y pangkat 2 adalah x kuadrat tambah 2xy tambah y pangkat 2. Jadi x tambah y pangkat 2 sama dengan x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat. Ini akan sering nanti kita temukan dalam perkalian. Untuk x kurang y kuadrat, dengan cara yang sama seperti ini, kita akan peroleh juga yaitu x kuadrat kurang 2x y tambah y kuadrat. Ini dia bentuk kuadrat suku 2. Kita ambil contoh untuk kuadrat suku 2. Tentukanlah bentuk sederhana dari 3x tambah 5 pangkat 2. 3x tambah 5 dipangkatkan 2. Artinya 3x tambah 5 dikali 3x tambah 5. Kita selesaikan dengan cara panjang. 3x kali 3x berarti 9x kuadrat. 3x kali 5 yaitu 15x. Kemudian yang kedua, suku yang kedua ini. 5 kali 3x berarti 15x. 5 kali 5 yaitu 25. Sehingga 9x kuadrat. 15x tambah 15x yaitu 30x tambah 25. Inilah bentuknya atau hasil dari pengkuadratan ini.
Kalau kita langsung menggunakan rumus, juga akan sama nilainya. Seperti ini, 3x tambah 5 dipangkatkan 2 sama dengan. Tadi ini bentuknya sebagai x tambah y pangkatkan 2. Yang tadi x tambah y pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Langsung x-nya kita kuadratkan. Sehingga 3x pangkat 2 yaitu 9x kuadrat. Kemudian 2xy berarti 2 kali x kali y. Sehingga untuk ini 2 kali 3x yaitu 6x. 6x kali 5 30x. Kemudian tambah 5 pangkat 2 tambah 25. Sama hasilnya. Ini langsung kita gunakan rumus yang diberikan. Ini dengan cara panjangnya. Selanjutnya kita akan masuk bagian yang ketiga, yaitu pemfaktoran bentuk aljabar. Memfaktorkan yaitu mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan ke dalam bentuk perkalian. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memfaktorkan bentuk aljabar. Yang pertama adalah bentuk distributif. Dalam bentuk distributif ini harus kita pahami ketentuannya. Seperti pada perkalian tadi. Sekarang kita ambil contohnya. Contoh, bagaimana memfaktorkan bentuk 15x kuadrat tambah 5x. Caranya, kita ambil EPB dari 15x kuadrat dan 5x. Dapat EPB-nya yaitu 5x. Sehingga kita kalikan 5x kali berapa supaya menghasilkan bentuk aljabar yang di atas ini. Sehingga 5x kali 3x supaya menghasilkan ini. Kemudian 5x kali 1 menghasilkan 5x. Sehingga 5x kali 3x tambah 1 ini merupakan hasil pemaktoran dari 15x kuadrat tambah 5x. Selanjutnya ada lagi yang dikatakan dengan selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Ada ketentuan dalam selisih 2 kuadrat ini. Ketentuannya A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A kurang B. Ini adalah ketentuan untuk selisih 2 kuadrat. Kita ambil contoh. 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Bagaimanakah memfaktorkan bentuk selisih 2 kuadrat ini? Kita langsung bisa masukkan ke rumus. Ini bentuk 9x kuadrat kurang 4y pangkat 2 ini bisa kita bentuknya menjadi 3x pangkat 2 dikurang 2y dipangkatkan 2. Kita perhatikan ke rumus. Berarti di sini sebagai A yang rumus ini adalah 3x. Sebagai B yaitu 2y. Sehingga hasil pemaktorannya A tambah B. Berarti A-nya tadi 3x tambah B-nya 2y dikali dengan A kurang B. Berarti 3x kurang 2y. Inilah bentuk
pemaktoran dari selisih 2 kuadrat yang di atas ini.